Halo teman-teman investor semuanya, semoga bahagia dan sehat selalu. Di kesempatan kali ini saya akan coba membahas POWR, ya ini PT Cikarang Listrindo Tbk yang udah mengeluarkan laporan keuangan kuartal 3 2020. Seperti apa kinerjanya akan coba saya bahas setelah yang satu ini. Jadi kita akan mulai dengan yang namanya company profile-nya terlebih dahulu ya. Jadi ini sekilas tentang perseroan. Ini saya ambil dari materi public expose-nya yang di tahun 2019 ya. Jadi perseroan ini merupakan IPP pertama, jadi penyedia listrik swasta yang beroperasi paling lama di Indonesia. Penyedia tenaga listrik swasta ini melayani 5 kawasan industri terbesar dan paling berkembang di Indonesia, dan katanya memberikan kontribusi kurang lebih 10% terhadap PDB industri nasional. Lalu kalau misalnya kita lihat, ini merupakan salah satu pembangkit listrik terbesar di Indonesia dengan total 1144 megawatt. Nah ini ada PLTGU dan PLTG itu sebesar 864 megawatt. Dan juga ada PLTU sebesar 280 megawatt. Nah, jadi kalau misalnya kita perhatikan di sini ya, perkembangan kapasitas terpasang dan energize capacity-nya. Di sini kita bisa lihat dimulai dari tahun 1993 itu baru 60 megawatt aja kapasitas terpasangnya. Cuma terus meningkat, baru berjalan 5 tahun udah menjadi 300 megawatt, dan terakhir di tahun 2017 ini meningkat mencapai 1144 megawatt. Jadi luar biasa banget. Nah, sekarang gimana kinerja dari si POWR ini? Kalau misalnya kita perhatikan dari harga sahamnya, ini dia udah terkoreksi cukup lumayan ya, dari sekitar 1600-an di tahun 2016, sekarang harganya udah di kisaran 615 per lembar. Kira-kira seperti apa kinerja terakhir si POWR? Nah, POWR ini kalau misalnya kita perhatikan di kuartal 3 2020, ini total pendapatannya turun ya. Kalau misalnya kita lihat dari quarterly-nya, dari 2,1 triliun menjadi 1,7 triliun. Lalu laba bersihnya juga turun dari 335 miliar menjadi 206 miliar. Nah, di sini kita bakal lihat dari interim year to date-nya. Total pendapatannya kalau misalnya kita bandingkan 9 bulan 2019 dan 9 bulan 2020, total pendapatan turun dari 6,2 triliun menjadi 5,09 triliun. Laba bersih juga turun dari 1,1 T menjadi 726 miliar. Jadi memang kinerjanya lagi turun di tengah pandemi COVID-19 seperti sekarang. Arus kas operasinya juga bagus ya. Ini ya kalau kita perhatikan ya, dari 1,1 triliun menjadi 1,6 triliun. Jadi masih cukup bagus kalau misalnya kita perhatikan cash flow-nya selalu positif ya dari tahun-tahun sebelumnya juga. Kita bakal lihat secara annualnya dari tahun 2014 sampai tahun 2019 cash flow from operation-nya terus-menerus positif. Jadi boleh dikatakan cukup menarik ya perusahaan ini, cukup menarik. Lalu kita akan lihat dari key stat-nya, di solvency rasionya, current rasionya bagus banget di 10,24 kali, jadi memang disarankan di atas 1,5 kali ya. Sementara DER-nya di 0,82, ini juga cukup sehat karena dia di bawah 1. Lalu kalau misalnya kita lihat dari sisi valuation-nya, current PE ratio-nya yang TTM itu 8,34 kali, jadi sebenarnya murah. Dan kalau PE ratio yang annualized itu juga di kisaran 10,23 kali. Jadi relatively masih murah. Kalau misalnya kita lihat PBV-nya ini juga di 1 kali. Jadi juga cukup oke ya untuk bisa membeli satu emiten IPP yang terbesar di Indonesia. Nah, jadi kalau kita mau perhatikan dari sisi valuation-nya dengan menggunakan metode yang ada di Stockbit, kira-kira seperti apa valuasinya? Nah, ini dia.
Target price POWR kalau menggunakan valuasi dari Stockbit itu di harga 868. Jadi kalau harga sekarang 615 itu ada potensi naik sekitar 41%. Yang cukup menarik adalah dari konsensus ya. Konsensus ini ngasih target price bisa di 1200 sampai 1500. Jadi ada potensi naik sekitar 250% dari harga 615. Nah, jadi demikian dari saya tentang POWR atau Cikarang Listrindo. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa buat di-subscribe dan juga di-follow Instagram saya di Pesan Saham. Sampai ketemu di video berikutnya. Selamat berinvestasi.